Kaidahnya pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil wawu bainal fathati wal kasrati al muhaqqaqati wa qablaha harful mudhara'ati tuhdhafu. Wasilatuna media berbagi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum hadhihi al-lailah? Alhamdulillah Puasa ya? Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mubasyaratan ya, kita buka pengajian malam ini. Insyaallah kita akan melaksanakan ba'da salat tarawih. Kalau setengah 9 pas atau gimana? Terlalu gupuh atau tidak? Betul Ustaz, betul gupuh. Pas banget. Baik. Kalau jam 9 kemalaman, sudah agak ngantuk. Oke. Iya. Kemarin upload juga Ustaz. Gimana? Putus-putus? Yang pertemuan kemarin itu loh Ustaz, dari di-upload. Oh iya. Iya. Nanti saya upload. Insyaallah besok. Nanti malam saya kerjakan lembur. Saya punya hutang itu sebenarnya. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya naftah hadzal liqa bi qiraati ummil Qur'an. Nas'alullaha ayyutina ilman nafi'ah wa sahhalallahu jami'a umurina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan kaidah al-qaidah as-sabi'ah. Kaidah ke-7 halaman 13 min hadzal kitab Qawaidul I'lal. Kaidahnya pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil wawu bainal fathati wal kasrati al muhaqqaqati wa qablaha harful mudhara'ati tuhdhafu. Ketika wawu berada di antara fathah dan kasroh yang nyata, wa qablaha dan sebelum wawu itu harful mudhara'ati, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu beberapa kiai kita atau di beberapa referensi ada yang mengumpulkan dengan ana itu, ada yang menggunakan anita. Di kitab ini itu dikumpulkan dengan bahasa nakti, nun hamzah ta ya. Jadi ana itu, anita, nakti. Yang terpenting adalah huruf mudhara'ah. Nun itu bermakna nahnu atau kita. Kemudian a-nya itu hamzah dengan arti saya. Kemudian atau ana. Kemudian ta-nya itu bermakna anta. Bisa anta, antuma itu. Taf'ulu, taf'ulani. Kemudian ya itu bermakna atau lil ghaib. Yaf'ulu, yaf'ulani itu itu namanya huruf mudhara'ah. Jadi huruf sebelum wawu itu adalah huruf mudhara'ah, maka tuhdhafu, maka wawunya dibuang. Saya ulangi, ketika wawu terletak di antara fathah dan kasroh yang nyata dan sebelum wawu itu adalah huruf mudhara'ah, maka wawunya dibuang. Contohnya adalah lafadz ya'idu, asluhu yau'idu. Ya'idu asluhu yau'idu. Baik, sekarang mengiklalnya bagaimana? Yau'idu asluhu ya'idu asluhu yau'idu ala wazni yaf'ilu.
yaf'ilu. Wawu terletak di antara fathah dan kasroh, dan huruf sebelum wawu adalah huruf mudharaah, maka wawunya dibuang. Wa'ada ya'idu menjadi ya'idu. Nah, jadi simpel sekali untuk kaidah nomor 7 ini. Contoh yang lain adalah lafal wasala yasilu. Wasala yasilu. Yasilu asluhu yausilu ala wazni yaf'ilu. Wawu terletak atau wawu berada di antara fathah dan kasroh yang nyata, dan huruf sebelum wawu adalah huruf mudharaah, maka wawunya dibuang menjadi yasilu. Baik, itu contoh yang kedua. Contoh pertama tadi dari kitab, contoh kedua kita kembangkan. Ada contoh yang lain. Ini kalau saya sebutkan nanti kamu nggak kebagian. Satu lagi ya. Wahaba yahibu. Wahaba yahibu. Yahibu asluhu yauhibu ala wazni yaf'ilu. Wawu terletak di antara harokat fathah dan kasroh yang nyata, artinya harokatnya itu tidak pindah-pindahan ya, al-muhaqqaqati. Dan huruf sebelum wawu adalah huruf mudharaah, maka wawunya dibuang menjadi yahibu. Baik, kalian mungkin bertanya, wazan apa yang bisa mengikuti kaidah nomor 7 ini, dan bina apa yang bisa mengikuti? Kalau kita analisis, ya'idu adalah fi'il mudhari', berarti ini harus fi'il mudhari'. Kemudian kalimah ini terdiri dari apa? Dilihat madhinya. Madhinya adalah wa'ada. Wa'ada itu misal wawi. Yang ketiga, wazannya adalah yaf'ilu. Yaf'ilu. Jadi kalau tidak wazan yaf'ilu, nanti enggak mungkin wawunya itu terletak di antara fathah dan kasroh dan sulasi tentunya ya. Kalau fi'il ruba itu akroma yukrimu, itu sudah dhammah huruf mudharaahnya. Jadi sulasi wazan mudhari'nya adalah yaf'ilu. Loh, yang bisa apa ini wazannya? Yang berwazan yaf'ilu itu ada dua. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ilu. Yang kedua adalah fa'ila yaf'ilu. Ya, kembali lagi kalau kita belajar tasrif biasanya ada menghafalkan wazannya adalah fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasrin fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Jadi yang bisa mengikuti adalah wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu, kemudian dengan fa'ila yaf'ilu. Baik, itu singkat sekali untuk materi yang atau kaidah yang ketujuh ini. Kalau ada pertanyaan sebelum kita latihan, Hafidh, Ittaqi, Marcel. Untuk binatnya, binat apa di bab ini? Misal wawi. Misal ya'i nggak bisa, karena kaedahnya adalah harus wawu. Iza waqa'atil wawu, bukan iza waqa'atil ya. Ya.
Hafidh, ittaqi, hal sami'tuma? Nggak ada pertanyaan Ustaz. Kalau nggak ada pertanyaan, coba kamu kalau ada contoh yang lain lebih bagus. Kalau tidak ada contoh, ya kamu mengiklal dari contoh yang ada. Silakan Ittaqi dulu. Ya Ustaz, ya Ustaz. Saya pakai wazan yamiku Ustaz. Apa? Bisa Ustaz? Gimana? Yamiku. Wamiqo yamiku. Oh ya, wamiqa yamiku. Boleh, bisa. Yamiku asluhu yaumiku. Asluhu yau. Ya, asluhu yaumiku ala wazni yaf'ilu. Wawu terletak di antara fathah dan kasrah yang nyata, dan sebelumnya ada huruf mudhara'ah ya, maka wawunya dibuang menjadi yamik. Baik, ahsanti. Yamiku, wamiqa yamiku. Terus ada yang lain? Sekarang Marcel. Yajilu dari fi'il madhi apa, Sel? Wajala yau wajala yajilu. Ya, silakan Sel. Yajilu asluhu yaujilu ala wazni yamqilu. Wawu dibuang karena terletak di antara fathah dan kasrah, dan sebelum wawu adalah huruf mudhara'ah maka menjadi yajilu. Ahsanta ya Marcel. Yajilu asluhu yaujilu. Wawu dibuang karena terletak di antara fathah dan kasrah, sedang huruf sebelumnya adalah huruf mudhara'ah, maka wawunya dibuang menjadi yajilu. Sekarang Hafidh. Yaidu Ustaz. Kenapa? Yaidu. Oh, ini yang di kitab. Ada contoh yang lain? Wa'ada yaidu pakai hamzah Ustaz. Oh, pakai hamzah. Wa'ada yang pakai hamzah. Nggih. Wa'ada yaidu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaidu asluhu yauidu ala wazni yaf'ilu. Wawu dibuang karena terletak di antara fathah dan kasroh yang nyata, dan huruf sebelum wawu adalah huruf mudhara'ah, maka menjadi yaidu. Yaidu ini binanya apa, Hafidh? Bina misal ya'i. Misal ya'i? Misal wawi. Misal wawi. Terus satu lagi. Binanya kan bina bisa rangkap. Satu misal wawi. Terus kalau ada hamzahnya disebut apa?
kalau ada hamzahnya disebut mahmus. Disebut mahmus apa ini? Mahmus Berada di mana dia? Berada di ain fi'il, berarti mahmus ain. Kalau berada di depan berarti di fa fi'il, berarti mahmus fa. Kalau berada di akhir, berada di lam fi'il, berarti mahmus lam. Nah, jadi kalau kita di al-amtsilah tasrifiyah biasanya binanya hanya ditulis satu. Kemarin kita di awal-awal itu pernah menjelaskan dan ada dalilnya juga bahwasanya bina itu bisa atau kalimah itu bisa merangkap binanya, nama binanya. Jadi kalau yang di sini belum lengkap kemungkinan karena tempatnya nggak ada. Jadi kalau ditulis semua kemungkinan nggak muat itu ya. Itu asumsi saya. Baik, wa'ada ya'idu itu ala wasni fa'ala yaf'ilu. Ada contoh yang lain bisa kita ini apa tadi ya? Wazana yazinu. Wazana yazinu. Wazana yazinu. Yazinu asluhu yauzinu ala wazni yaf'ilu. Wawu terletak di antara atau wawu dibuang karena terletak di antara fathah dan kasroh yang nyata dan harokat dan huruf sebelum wawu adalah huruf mudhoro'ah. Jadi kalau ingin mengiklalnya langsung bisa seperti yang ada di bawah yang bahasa Arab itu. Ya'idu asluhu yau'idu ala wazni yaf'ilu. Hudhifatil wawu liwuqu'iha bainal fathati wal kasrati al muhaqqaqati wa qablaha harful mudharaati. Jadi wawu dibuang karena ia terletak di antara fathah dan kasroh yang nyata dan sebelum wawu adalah huruf mudharaah. Fasara ya'idu. Fasara ya'idu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mau bertanya, Ustaz. Betul ya, Marcel. Yang petunjuk Ustaz dulu ya. Kan iklan ini kan kayak banyak faedah gitu. Dan terus ada alasan tertentu gak Ustaz kayak kenapa kok wawu ini dibuang atau gitu Ustaz? Ya, dalam ini iklal ini kan cabang dari atau bagian dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri kan ada kaedah-kaedah yang menyesuaikan dengan yang punya bahasa, tentunya orang Arab. Terkadang itu susah bagi mereka, maka ada kaedah itu. Jadi ini ada karena tadi yang punya itu orang Arabnya itu kemungkinan kesulitan mengucapkan itu. Akhirnya ada kayak kalau di KBBI itu kan ada lembaga bahasa itu kan. Nah, kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia untuk menyerap itu kan ada sidangnya. Kemudian yang di sini ada kaedah-kaedah untuk menentukan kalimah itu. Jadi gitu Marcel. Kayak yang kemarin ketika kita bahas di sini ada dua huruf yang sukun, itu kan menjadi berat. Harusnya bagaimana? Harusnya dibuang salah satunya. Gitu.
Jadi iqlal itu diantaranya itu masalah alasannya. Oh iya, tadi berat mengikuti kaidah Arab gitu, apa orang Arab gitu. Benar, mengikuti kaidah Arab. Cuman pengarang atau muallifnya itu kan beda-beda. Kalau sama lihat di kitab yang lain, Qawaidul Iqlal, jadi ini kan yang ngarang ini orang Jawa Timur, orang Nganjuk lah. Nah, ada yang ngarang orang luar juga, itu tapi dia tidak pakai kaidah kayak di sini. Idza waqa'atil wawu wal ya'u idza taharrakatil wawu wal ya'u. Tidak pakai itu. Jadi dia pakai nasar biasa, pakai kaidah kayak jurumiyah gitulah. Itu kan ada juga. Atau yang kalau kita buka Jami'ud Durus Al-Arabiyah itu kan ada juga Marcel tentang iqlal. Jami'ud Durus itu kan lengkap di sana. Ada bab iqlalnya. Itu dia hanya kaidahnya berdasarkan atau bunyinya bentuknya nasar, ya. Kalau di kalau yang ini adalah ya nasar juga, tapi karangan orang Indonesia, orang Nganjuk. Itu Marcel. Afwan. Baik, saya ulangi lagi. Hafid, ada pertanyaan? Ittaqi. Saya tanya Ustaz. Silakan. Ustaz, ini kan yang tadi dibahas itu misalkan contohnya wa'ada ya'idu. Lah misalkan kalau contohnya doroba yadribu niku ribu Ustaz. Doroba yadribu. Kalau Hafid mengamati kaidahnya, itu kan di sini yang dibahas adalah wawu. Kemudian kalau doroba yadribu kan nggak ada wawunya, Fit. Oh, Ustaz. Ya. Harus teliti. Ini yang tadi ya, saya bilang tadi 3. Yang pertama itu adalah ini diambil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dari fi'il madhi yang berwazan apa tadi? Misal wawi. Misal ya'i nggak bisa, Fit. Yasara yaisiru nggak bisa. Jadi misal wawi fi'il mudhari'nya. Kemudian satu lagi tadi apa? Ada 3 tadi. Mengikuti wazan yaf'ilu. Jadi kalau kita belajar shorof yang berwazan yaf'ilu kan ada 2. Ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ila yaf'ilu. Lah, 2 wazan ini kalau ada kalimah yang mengikutinya, itu baru fi'il mudhari'nya bisa mengikuti atau bisa kena kaidah nomor 7 atau kaidah ke-7 ini. Jadi kalau wako Ustaz. Wako itu wazannya apa, Fit? Wako yaki iko yatan. Maksudnya wazan sing fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Waqa mafruq. Waqa yaki. Waqa yauki. Waqa yauki. Lafif makruh, lafif mafruq. Baik, gitu ya. Jadi kalau mau nambah, dibuka kamusnya. Kamus Munawir. Kalau kalian punya lebih gampang. Munawir untuk mencari fi'il yang mengikuti wazan atau yang mengikuti kaidah nomor 7. Baik, sebelum kita akhiri, ini sudah sudah jam 9, sudah setengah jam. Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidah As-Sabi'ah. Idza waqa'atil wawu bainal fathati wal kasrati al-muhaqqaqati wa qablaha harful mudhara'ati tuhzafu.
ketika wawu terletak di antara fathah dan kasroh yang nyata dan huruf sebelumnya adalah huruf mudhari'ah, maka wawunya dibuang. Nahwu ya'idu asluhu yau'idu. Syukran ala husni ihtimam. Insyaallah kita lanjutkan besok 8:30 dan kita akhiri wa nakhtatim fi as-sa'ah at-tasi'ah tamaman insyaallah kulla lailah fi hadha syahr insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk dulu.